Yasinan bid'ah, Nabi gak pernah yasinan. Ya salam. Yasinan itu kan istilah doang. Berkumpul berdoa, mendoakan orang mati kan sunnah, ada hadisnya. Mau dikubur nggak dikubur sama. Kalau di masa Nabi lebih horor, dikubur Pak kumpulnya. Kita cuma di rumah, lebih gampang atau lebih mudah, lebih susah? Ya, lebih ringan atau lebih berat? Jadi satu kali ba'da menguburkan seseorang, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis yang sahih. Sayyidina Nabi SAW itu ngomong, sebelum mereka pergi ya, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah maghfirah, ampunan untuk saudara kamu. Kenapa? Was'alu lahu tasbit, mintakan ketetapan baginya, fa'innahu la yus'al, karena dia lagi ditanya nih. Dia lagi ditanya gitu. Itulah kubur yang paling enak tuh di zaman itu. Kenapa? Langsung Nabi yang doain. Ya, karena Nabi sudah nggak ada, kita cari orang yang mewarisi Nabi, itu ulama, guru-guru kita, yang mimpin sholat kita ya Ustadz Usdilah salah satunya sekarang ya. Kita minta untuk beliau membacakan doa. Itu sebenarnya dari sono Pak dalilnya. Terus kenapa Yasin? Di hadis Abu Daud juga Nabi mengatakan iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang mauta. Mauta ini 3 artinya. Orang yang akan mati, kita. Yang kedua, orang sakarat. Yang ketiga, yang udah mati. Maka disunnahkan tadarus tadi, alhamdulillah jalan terus ya. Yasin, kenapa Yasin? Yasin itu qalbul Quran, disebut qalbunya Quran. Jantungnya Quran itu Yasin. Dan itu hadis riwayat Imam Tirmizi, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi Imam Tirmizi mengatakan, Imam Tirmizi ini murid Bukhari Pak. Kita sering dengar Imam Bukhari ya. Imam Bukhari punya murid namanya Muslim. Lalu ada murid yang terbaik di sisi fikih hadis namanya Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan Yasin dari Nabi SAW, Yasin qalbul Quran.
Abu Daud sendiri, kawannya Imam Bukhari, itu meriwayatkan hadis ini. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang tadi, 3 tadi, yang akan mati, yang sedang sekarat atau sudah mati. Anda ditegur sama orang, Pak. Kata Syekh Albani, hadis dhaif. Gimana cara nanggepinnya Pak Gun? Pak Gun nih paling demen yang gini-ginian nih. Kata Syekh Albani, Albani tahun berapa wafatnya? 1923. Kemarin Pak, 1999. Berarti 14 berapa tuh? Kurangin aja, sekarang 1443, kurangin aja Pak. 14? 42 apa 43 sekarang? 43. Tahun 99, berarti sebelum 2000. Itu 14 berapa? 1430 ya? Belum. Sebelum itu. Waduh, matematikanya 4 nih kayaknya. Sekarang 1443, 2001. 1422 ya? Oke, lolos deh. 1422 dia wafat tuh, namanya Syekh Albani. Dia mengatakan hadis tentang baca Yasin untuk orang mati itu dhaif. Ini imam belakangan Pak, hasil penelitian dia. Bapak ikut dia atau ikut Imam Abu Daud? Abu Daud itu imam salafus saleh. Masih abad ketiga Hijriah, sezaman dengan Imam Bukhari, sepengajian nama beliau. Bahkan beliau langsung ngambil hadis ke Imam Ahmad. Imam Bukhari nggak nyebutin riwayat Imam Ahmad di Sahih Bukhari, tapi Abu Daud ada hadisnya. Abu Daud nih, Imam Abu Daud. Kata beliau, jadi beliau ini kitabnya nyampe ke Mekah. Jadi yang ngarang kitab hadis itu kebanyakan bukan ulama Mekah. Yang ulama Mekah kan ada namanya Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i. Tapi kitabnya nggak banyak dibaca orang. Tanya aja sama orang Kementerian Agama. Nggak banyak dibaca orang. Bukhari aja kadang nggak khatam. Ya. Itu yang banyak ngarang itu orang-orang di luar Mekah, Madinah. Imam Abu Daud ini orang Sijistan, Khurasan. Buku dia di masa hidup, di zaman belum ada internet, itu dengan berkat ada onta, nyampe lah ke Mekah. Orang Mekah bingung. Jadi ternyata dari dulu, ilmu-ilmu itu sudah berkembang di luar. Orang Mekah itu sudah lupa. Mereka sibuk tawaf aja. Dagang, sibuk dari dulu. Sampai sekarang kan. Lalu mereka nanya ke Abu Daud, dikirim surat ke Sijistan. Wahai Abu Daud, apakah semua hadis yang di sini sahih? Yang dalam kitab Sunan Abu Daud, Bapak sudah bisa download apa sekarang di Google, apa di Play Store ya. Lalu Abu Daud kirim surat. Apa kata Imam Abu Daud? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis yang aku tidak komentari, aku diamkan saja, maka hadisnya saleh. Saleh itu bahasa lain dari hasan. Setelah hasan namanya sahih. Di bawah hasan namanya dhaif. Ini siapa yang ngomong? Abu Daud. Jadi Abu Daud tuh punya definisi yang sama dengan Tirmizi. Apa definisinya? Kalau ulama salafus soleh beramal, maka hadisnya walaupun dasarnya dhaif, dia jadi hasan. Ya hadis itu kan sahih, hasan, dhaif kan gitu. Ini hadisnya lemah nih. Anggaplah lemah. Kita ikuti saja kata Syekh Albani. Tapi diamalkan ulama salaf. Salaf itu abad pertama, kedua, ketiga. Bahkan ada sahabat yang mengamalkannya. Hadisnya langsung naik Pak, jadi hasan, bahkan sahih. Karena ada tuh slogan, laukana khairan lasabakuna. Kalau ini amal baik tentu sudah dilakukan oleh salafus soleh. Ini dilakukan banyak ulama salafus soleh. Ya, Imam Syafi'i salaf gak Pak? Murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hambal, Hanbali. Simbol salaf tuh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu dulu nggak membolehkan baca Quran kepada orang mati. Kalau dulu langsung dikubur Pak, langsung di kuburan bacanya.
Suatu kali beliau menghadiri penguburan seseorang kawannya, ya, ulama juga, bersama temannya Imam Jauhari. Jadi Jauhari itu udah nama ulama dari dulu ya, sampai sekarang. Nyampe di sini jadi jamaah. Masuk ke pemakaman, dia lihat ada orang buta hafiz Quran membacakan Al-Quran kepada orang di dalam kubur. Dia tegur, hada gitu, hada muhdats. Ini tuh bid'ah, apa-apaan ini gitu. Udah pinggir, kira-kira gitu. Pulang, nggak usah baca Quran di kubur, bid'ah. Jadi Imam Ahmad pernah ngomong gitu, Pak. Tapi Imam Jauhari punya pandangan lain. Beliau walaupun begitu nggak mau debat di kubur. Sekarang orang suka debat nggak di kubur? Oh gawat Pak, sekarang masalah azan di kubur, di lahat aja orang pada tengkar. Orang lagi mati dia tengkar. Bahlul nggak tuh? Orang harusnya ingat mati dia tengkar. Ditunggulah sampai kemudian keluar kuburan. Diajak ngobrol Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah, menurut kamu riwayat fulan bin fulan dari fulan disebutkanlah sampai ke Ibnu Umar, ini sahih nggak? Apa kata Ahmad bin Hanbal? Wah itu sahih. Dibacain. Saya dapat hadis dari Nabi, dari Ibnu Umar dengan jalur Syekh fulan. Disebutkan syekhnya tadi. Bahwa Ibnu Umar ketika beliau sakaratul maut berpesan, jika aku mati, bacakanlah Fatihah lalu 5 ayat awal dari Al-Baqarah. Maka masuklah ke buku Yasinan tuh. Jadi Yasinan yang Bapak pegang itu bukan buatan NU, Pak. Udah ada sebelum NU. Bukan buatan ulama NW kalau di Lombok tuh. Bukan ulama Perti, Tarbiyah Islamiyah di Sumatera. Bukan. Itu sudah ada dirangkum oleh ulama kita jauh-jauh hari. Kalau dulu di Palembang ada namanya Syekh Abdul Samad Al-Falibani, kampungnya Bu Desi ya. Ya. Kalau di Banjar itu ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu ngajarin hal yang sama. Jadi yang kita pakai itu sudah tua tuh umurnya. Kebetulan yang melanggengkan itu orang NU. Gitu aja, ya. Sanadnya nyambung, Pak. Ini Ibnu Umar sahabat Nabi bukan? Apa kata sahabat Nabi Ibnu Umar? Kalau aku mati, bacakan Fatihah sama 5 ayat awal Al-Baqarah. Dibaca nggak Ustaz Rusi tadi? Dibaca kan? Fatihah, Alif Lam Mim, 5 ayat. Berarti itu sunnah bukan? Sunnah. Jelas sunnahnya. Maka Bapak Saudara makan Allah, walaupun di ranah ini banyak perdebatan, tapi setelah Bapak saya bacakan riwayat ini, masih ragu nggak ngamalin? Masih ragu? Serius? Pamul enggak lah katanya. Murid Abah Huci sih ya.
Ngamalin terus. Ngamalin terus malah. Jadi mau bahkan orang hidup aja dibacain nyampe, Pak. Apalagi orang yang udah mati. Orang mati itu kan udah nggak ada jasadnya. Itu dia langsung ngerasain. Langsung ngerasain. Kenapa kita didoain orang nggak terasa? Karena kita sibuk sama urusan fisik. Coba Bapak sesekali berpikir diam, tenang, zikir. Lagi tenang begini, terus ada orang doain kita. Itu pasti kita keinget dia tuh. Jadi kita sebenarnya dengan alam gaib itu dekat sekali. Sangat-sangat dekat ya. Nah, maka Bapak, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, harapan saya kalau ada sahabat atau saudara kita, keluarga kita meninggal, tetap acara tahlilan walaupun sedikit nggak banyak itu diadakan. Itu seneng banget itu Pak. Ya. Apa dalil lainnya? Ada dalil ahlu dusur, masih ingat nggak tuh? Ahlu dusur ini orang-orang kaya. Ini diprotes oleh orang-orang yang disebut ahlu sufah, santri sufah. Santri sufah ini puasanya banyak, zikirnya banyak, tapi nggak bisa sedekah. Datang kepada Nabi protes, wahai Rasulullah, itu orang kaya bisa sholat kayak kami, bisa puasa kayak kami, tapi kami nggak bisa kayak mereka. Apa itu? Mereka sedekah dengan kelebihan harta, kami nggak bisa. Ini Abu Hurairah yang cerita. Lalu Nabi mengatakan, bukankah setiap tasbihmu sedekah? Hadis Bukhari Muslim itu. Bukankah takbirmu sedekah? Berarti bisa nggak kirim la ilaha illallah subhanallah ke orang meninggal? Bisa, karena dia sedekah. Sedekah pasti nyampe Pak, walaupun bukan keluarga kita. Pasti nyampe, dalilnya banyak. Dalilnya lebih dari 30 dalil. Mau dibacain sampai besok pagi nggak selesai, Pak. Jadi kita baca subhanallah bihamdi, itu ada Ustaz ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah, itu nyampe karena itu sedekah. Nggak usah gitu Bapak, ini nggak percaya, ya sudah. Qaulun ma'rufun shadaqah. Kata-kata yang baik juga sedekah kok. Kalau nggak sepakat diem aja lah. Ya, ngomong yang baik, ikut berduka, kami doakan semoga bla bla bla. Itu udah sedekah itu. Kalau nggak mau baca ya. Senyum sedekah. Tapi senyumin orang meninggal nggak bisa, Pak. Maka Bapak ini bisa ngirim Fatihah ke orang meninggal, orang tua. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap hari, kirim kepada orang wafat, nyampe. Kita kan juga sholawat, bener nggak? Jadi tadi doa-doa itu gantung semua. Sampai tadi Ustadz baca sholawat tuh langsung naik ke atas itu Pak. Nggak nyadar kan? Pada ngelamun ya, pengen cepat selesai. Itu sholawat mahar naik ke atas tuh. Jadi doa kita nggak akan pernah diangkat kalau nggak pernah sholawat. Jadi jangan pelit sholawat. Allah itu ciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya, ya nggak? Yang paling sempurna menyembah dia siapa? Nabi Muhammad. Maka jika tidak berselawat kepada yang paling sempurna menyembahnya, ibadah kita nggak akan tembus, tidak akan diterima kepadanya. Jadi biarlah Pak Gun sholat nggak khusyuk, nggak apa-apa, ya.
Ya Pak Mul ya. Nggak apa-apa, yang penting sholawatnya jalan. Itu sebabnya Imam Syafi'i satu-satunya imam yang mewajibkan sholawat di ujung sholat. Imam Ahmad ngikut, tapi dulunya bilang sunnah, karena beliau dulu kan aslinya Hanafi. Imam Ahmad bin Hambal itu Hanbali, itu aslinya Hanafi. Ketemu Imam Syafi'i jadi menjadi seorang ahli hadis yang mazhabnya mazhab ahlur riwayah, bukan ahlur ra'i, ya. Imam Malik bilang sunnah, Abu Hanifah bilang nggak wajib, nggak sunnah juga. Tapi Imam Syafi'i dibukakan oleh Allah rahasia-rahasianya, maka beliau mengatakan wajib baca sholawat dalam tahiyat. Kenapa? Sholat itu doa, doa tidak diangkat kecuali bersolawat.